Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini berjudul Petilasan Angker, di mana cerita ini ditulis oleh Naila Nur Fajriya Ramadhani. Dan tak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah kisahku dulu waktu umurku masih 18 tahun, kira-kira tahun 2016-an. Aku, Edwin, Kaina, Kerina, dan David, tentunya bukan nama sebenarnya, berencana untuk menjelajahi kota. Namun kami berlima masih bingung daerah mana dulu yang akan kami datangi. Kebetulan kami semua suka tempat atau daerah yang berbau mistis. Lalu salah satu dari kami, yakni Kania, mengusulkan untuk mencoba menjelajahi kota yang terletak di daerah kota B. Konon menurut kabar atau isu yang beredar, yang dia tahu di daerah itu ada sebuah petilasan kerajaan lampau yang katanya sih pada masa kepemimpinan Prabu Anglingdarma. Selain itu banyak juga kejadian lainnya seperti pembunuhan, pemerkosaan dan juga sebagainya yang menyebabkan banyak sekali arwah di daerah itu yang mati penasaran dan menyebar teror di rumah penduduk setempat. Kami berlima pun sepakat dan hati kami pun sudah deal untuk pergi ke sana. Tapi pesanku, jangan melakukan tindakan bodoh yang dilakukan oleh temanku, yakni si David, yang menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri. Pagi itu, seperti biasa, keluargaku selalu sarapan bersama. Dan itulah saatnya bagiku untuk membujuk mereka agar mereka mengizinkanku untuk pergi bersama yang lainnya ke daerah si B. Kumulai dengan membolak-balik nasi yang sebenarnya tak niat ku makan, karena masih bingung mau beralasan apa kepada mereka. Apalagi kepada ayahku. Ayahku ini bukan tipe orang yang mudah dibohongi, jadi aku harus mencari alasan yang pas untuk membohonginya. Sekolahku besok ada tur di daerah B, aku boleh ikut nggak? Tanyaku memulai pertanyaan dengan sedikit rasa cemas takut tidak diperbolehkan. Mengapa mendadak sekali nak? Biasanya 2 hari sebelumnya kamu selalu ngomong kalau ada apa-apa. Tapi kenapa ini tiba-tiba begini? Sahut ayahku. Padahal baru saja aku memulai percakapan, dia malah sudah mulai curiga. Tenang Lin, atur napas kemudian buang. Lalu atur napas lagi, buang lagi. Begitulah gumamku dalam hati sebagai penghibur diriku sendiri. Beneran ya? Kalau nggak percaya tanya aja ke Erina dan Kania. Seruku agak sedikit kesal, tentunya itu aku buat-buat. Loh, kenapa harus tanya ke mereka, bukan ke teman sekelasmu yang lain? Katanya sambil menatap sinis ke arahku. Ayah ini susah sekali untuk membujuknya. Bagaimana ini? Ide apalagi yang harus aku keluarkan? Bisa-bisa buntu nih otak karena kelelahan cari alasan. Aku bergeming sendiri di dalam hatiku. Ayolah ya, izinin aku ikut ya. Janji deh nanti aku beliin oleh-oleh. Pintaku merayu memegangi lengannya. Tidak usah merayu ayah. Sanalah pergi, tapi ingat, jangan berbuat aneh-aneh di sana. Apalagi kalau ada tempat yang sakral. Begitulah pesan ayah. Makasih ya. Aku pun langsung menuju kamarku tanpa melanjutkan makanku karena seleraku sudah berubah setelah ayah mengizinkanku pergi bersama yang lain. Aku melompat-lompat kegirangan di atas ranjangku sambil berjoget-joget karena merasa gembira. Segera langsung kuhubungi keempat temanku melalui video call. Dan setelah bercakap-cakap panjang, aku lebih dulu menutup percakapan dan meninggalkan mereka berempat yang masih berbincang mengenai keberangkatan kita hari esok. Sedangkan aku sibuk menyiapkan segala keperluan yang akan dibawa, terutama makeup dan juga charger. Aku selalu teliti dalam membawa barang itu ke dalam tas ransel yang akan kubawa. Tiba-tiba saja ada seorang anak kecil menghampiriku. Tahu sendiri kan kalau aku ini dulu bisa melihat mereka yang tidak kasat mata. Namanya Sina, gadis kecil berumur 7 tahun dengan rambut yang dikepang 2 dan disertai bola mata yang hitam. Salah satu penunggu rumahku yang konon menurut ceritanya dia mati karena terjebur ke sumur tua. Dulu di samping rumah memang ada sumur tua yang lama sekali tidak terpakai. Lalu mbahnya mbahku, pokoknya gitulah, menutup sumur itu kemudian memendamnya. Tiba-tiba saja Sina mengagetkanku dengan duduk di sampingku, yang mulanya tadi kulihat dia masih berada di depan pintu kamarku. Aku dan Sina ini sudah berkenalan sekitar 4 bulan yang lalu, jadi kalau dia muncul aku sudah tidak kaget lagi.
Sina ini kalau masih hidup sampai sekarang mungkin umurnya sekitar 60 tahunan atau bahkan lebih. Karena matinya ketika masih kecil, jadi Sina jadi hantunya ya dalam keadaan anak kecil juga. Kak, mau kemana? Sina ikut boleh. Sina, kamu itu ngagetin aja. Kalau datang itu assalamualaikum dong. Candaku padanya. Aku kan setan kak, jadi ya tiba-tiba muncul aja gitulah. Sahut setan cilik itu. Kak, please ya kak, aku ikut, pintanya sambil merengek. Gak boleh, nanti pasti kamu jahil sama teman-teman kakak, seruku padanya. Janji deh kak, Sina gak nakal, please ya kak, Sina ikut. Oke, tapi janji ya, balasku sambil memberikan jari kelingkingku walaupun kami tak lagi bisa bersentuhan. Belum saja aku menoleh, dia malah sudah hilang entah kemana. Setelah mempersiapkan semuanya, aku pun langsung tidur supaya esok tidak kesiangan untuk berangkat menjelajahnya. Dan singkat waktu, nada alarmku pun berbunyi tepat di samping telingaku. Ku kucek-kucek mataku yang masih mengantuk, lalu aku pun menoleh ke arah alarmku. Ternyata aku terbangun pukul 5:30. Sesegera mungkin aku pun beranjak dari tempat tidur dan menuju ke kamar mandi. Waktu ku buka pintu kamar mandi, astaga, ada Sina yang berdiri menyambutku sambil membawakan handukku. Pagi kak, buruan mandi ki, aku tunggu ya. Seru setan itu disertai wajah yang sumringah lalu menghilang. Aku hanya tersenyum sambil garu-garu kepalaku yang tidak gatal. Dan singkatnya setelah berada sekitar setengah jam lebih di dalam kamar mandi, aku pun baru keluar. Maklum, aku anak cewek, mandinya agak lama. Aku pun kemudian melepaskan pakaian kotor ke keranjang. Langsung bergegas ku pakai pakaian yang telah aku siapkan tadi malam. Setelan celana levis panjang berwarna putih dengan 5 kancing di bagian depan dipadukan dengan atasan baju rajut berwarna krim. Tak lupa topi kupluk kesukaanku yang masih tren di kalangan anak remaja dulu. Belum selesai semua, HP-ku berdering ada satu panggilan dari temanku yaitu Erina. Guys, aku udah di depan rumah kamu. Jangan lama-lama dandanya, nanti kami tinggal loh, ujarnya padaku. Namun belum sempat aku menyauti perkataannya, dia malah sudah menutup teleponku lebih dulu. Dan singkatnya setelah selesai berdandan, aku pun kemudian berlari ke depan. Di sana tampak ada Edwin, David, Erina dan juga Kania telah menunggu di ruang tamu. Lama banget sih, ketus Kania. Maaf, namanya kan juga cewek, balasku dengan senyum. Ayo Ki, keburu malam nyampenya, sahut David. Tiba-tiba ayahku pun datang ikut menimpali pembicaraan kami. Katanya tur sekolah, kok pakai mobil? Tanyanya mulai curiga. Oh gini om, kita ini mau... Aduh, apa sih Lin? Belum sempat David meneruskan pembicaraannya, aku sudah lebih dulu menginjak kakinya supaya dia bisa mengerem setiap perkataannya. Ah iya om, kebetulan bisnya gak muat, lalu kami berlima disuruh membawa kendaraan sendiri. Tapi tenang om, anakku aman kok sama kita. Lagian kita juga bawa sopir, seru Kania sambil bercanda menunjuk si Edwin sebagai seorang sopir, padahal dianya yang punya kendaraan. Dan singkatnya tak lama kemudian setelah berpamitan, kami pun langsung berangkat menuju ke kota B. Mobil pun dilajukan oleh Edwin sebagai pengemudi, lalu David di samping kiri, dan di belakang ada kami bertiga. Kamu ngomong tur ke orang tuamu? Lin, kamu ngomong tur ke orang tuamu? Tanya Edwin padaku. Iyalah, kalau aku jujur mana mungkin aku dibolehin, jawabku padanya. Maklumlah, dia kan anak kesayangan, cetus Erina dicandai tawa, lalu kami semua pun ikut tertawa. Guys, pinjem charger dong, aku lupa bawa nih. Charger Oppo ya, ada yang punya gak? Tanya Erina. Ada, cari aja tuh di tasku, sahut si David. Di mana? Itu di jok belakang. Lalu Erina pun mengambil tas David dan mencari benda yang dimaksud olehnya. Namun dia menjadi kaget karena menemukan sesuatu yang aneh di dalam tasnya itu. Fit, kamu goblok ya? Ngapain kau bawa sutra segala sih? Ketus Erina. Sutra yang dimaksud kali ini tentunya kalian pasti paham. Ini bukan kain sutra, melainkan sutra dalam artian begituan. Oh itu cuma buat koleksi aja Rin. Kalau kamu mau ambil, ambil aja, jawab David sambil tertawa geli. Dasar goblok, emang aku mau buat apaan? Balas Erina dengan jengkel.
Lalu kami pun tertawa melihat aksi lucu mereka. David ini adalah teman kami yang paling jahil dan paling goblok kalau sudah bercanda. Kadang bercandanya itu sampai kelewat batas. Kita kira-kira nyampenya pukul jam berapa guys dari sana? Tanyaku pada mereka. Mungkin kurang 2 jam lagi, jawab Edwin. Masih lama ya, tidur aja yuk. Biarin tuh si Edwin nyupir sendirian, canda Kania. Tak lama setelah perbincangan tadi, mereka semua pun tertidur kecuali aku dan Edwin yang tetap fokus menyetir. Saat itu aku sedang menikmati pemandangan alam di luar sana. Ya walaupun dalam pandanganku banyak dedemit yang nongol, namun tak kuhiraukan karena bagiku itu sudah biasa. Tiba-tiba ada angin masuk ke dalam mobil kami padahal semua pintu tertutup. Ternyata si Nala yang datang dan duduk di pangkuanku. Sina, kagetin aja deh, kataku padanya, namun dia hanya tersenyum. Lin, kamu ngomong sama siapa? Tanya Edwin heran yang dari tadi melihatku di spion yang ada di depannya. Oh, enggak kok, jawabku dengan singkat. Dan singkat waktu, tak terasa beberapa jam waktu yang kami tempuh, akhirnya kami pun sampai di tempat tujuan. Sekitar pukul 13:50. Itu pun kalau nggak salah ingat. Bangun-bangun semuanya, kita udah nyampe nih, seruku sambil berteriak membangunkan mereka yang masih tertidur. Nyampe mana nih? Timpal Erina sambil menguap. Udah nyampe tujuan, ayo turun. Yang baru bangun, segera cuci muka dulu Gi, biar segar. Ujarku pada mereka yang kebetulan di situ ada tempat pancuran. Dilarang kencing dan mengumpat sembarangan di sini. Begitulah tulisan yang terpampang di luar tembok petilasan yang sudah roboh itu. Namun tiba-tiba David iseng. Dia meminum air lalu disemprotkan ke dinding sambil mengumpat. Kemudian dia pergi ke belakang dinding itu. Fit, kamu mau kemana? Tanya Edwin. Bentar mau pipis di sana, sautnya berlalu. Fit, jangan macem-macem deh di sini. Itu kan sudah ada tulisannya bahwa dilarang kencing di tempat ini, kata Kania menimpali. Apaan sih? Itu palingan cuma tahayul, saut si David. Udah biarin aja, nanti kalau dia kena batunya biar tahu rasa dia, ucap Edwin menimpali. Bodoh amat, balas David sambil berjalan ke arah belakang dinding untuk menunaikan hajatnya itu. Dan singkatnya saat David selesai menunaikan hajatnya, sikapnya mendadak berubah aneh, pendiam dan gak banyak ngomong. Sepanjang perjalanan dia hanya menunduk tanpa berkata sepatah kata pun. Kamu kenapa Fit? Biasanya kamu selalu ceria dari yang lain. Kok tumben jadi diam gini? Tanya si Edwin. Iya tuh, biasanya juga jahil banget. Mungkin kesambet kali pas tadi pipis di sana. Udah dibilangin sih masih bandel aja, seru Erina. Udah deh, diam kamu tuh. Jalan aja kenapa sih? Saut David yang tiba-tiba marah mendengar ucapan Erina. Loh, kok kamu jadi sewot gitu sih? Aku kan cuma ngingetin, timbal Erina yang kesal. Udah deh, udah. Kalian tuh kayak anak kecil aja. Mungkin si David punya lagi gak bagus, kataku melerai cekcok mulut mereka. Akhirnya sampai juga kita di sini, kata Kania sambil duduk. Jangan didudukin. Itu batu nisan tahu, seruku pada Kania. Ih, kok ada nisan di sini sih? Cuma satu lagi. Siapa yang mati di hutan ini? Saut Kania lagi dan mendadak bulu kuduknya berdiri. Hati-hati kalau bicara di sini. Jaga adab, jaga tata krama. Ingat pesan dari ayahnya Lin tadi. Kalau di tempat sakral dilarang bicara sembarangan, ujar Edwin menimpali. Ya udah yuk kalau gitu kita ke bangunan tua di sana. Siapa tahu nanti ketemu sesuatu, ucap Erina. Tidak, kalian saja yang pergi. Aku menunggu di sini saja, ketus David dengan wajah ketakutan seperti melihat sesuatu. Ayolah, kamu nih gak seru banget sih Fit, saut Kania. Udah kalian dulu aja, ada yang mau kutanyakan ke dia, suruhku pelan kepada mereka bertiga. Ketiga temanku pun berjalan mendahuluiku dan juga David. Fit, kamu gak apa-apa? Tanyaku padanya, namun dia hanya mengangguk tanpa menjawab, seperti ada yang aneh padanya. Kamu yakin gak mau cerita sama aku? Mumpung mereka gak ada loh. Kalau ada nanti bisa kamu yang diledek, ujarku sambil berlalu menyusul mereka bertiga. Namun tiba-tiba David menghentikanku. Lin, tunggu. Aku ingin mengatakan sesuatu, ucapnya padaku.
Saat perilakuku yang tidak sopan tadi, dari mengumpat, kencing di sana, dan menyemprotkan air ke tulisan tadi, tiba-tiba ada hantu yang terus mengikutiku hingga aku tak berani menoleh ke belakang. Dan saat hendak pipis, tiba-tiba yang keluar bukan air kencing, Lin, melainkan darah, dan kemaluanku menjadi membengkak, cerita David kepadaku. Tuh kan apa ku bilang, kan udah terpampang di dinding, jangan mengumpat dan kencing sembarangan di tempat ini, kamunya aja sih yang ngeyel. Tuturku sambil menengok ke belakang dan mencari tahu siapa yang mengikuti David dari tadi. Ternyata setelah kulihat, seorang noni-noni Belanda memakai gaun putih, wajahnya pucat namun begitu cantik. Di dadanya ada bekas tusukan seperti anak panah sedang menatap penuh kemarahan kepada si David. Udah yuk masuk, daripada di sini mulu, mau kamu ditemenin hantu, hajaku padanya. Dan akhirnya si David pun mau ikut pergi bersamaku menyusul mereka bertiga masuk ke dalam petilasan kuno itu. Lin, pelan-pelan. Aku gak bisa berjalan terlalu cepat, serunya menahan sakit karena kemaluannya tiba-tiba membengkak. Lalu aku pun menghampirinya yang ketinggalan jauh di belakangku dan memapanya berjalan menuju petilasan. Kenapa dengannya, Lin? Tanya Edwin. Aku langsung memberi kode isyarat menutup mulut supaya David tidak merasa malu. Nanti akan kuceritakan tapi bukan sekarang, bisikku pelan kepada mereka. Aduh. Tak sengaja tiba-tiba tanganku terkena pohon berduri yang tumbuh di area petilasan. Ada apa, Lin? Tanya Edwin. Gak apa-apa kok, cuma terkena duri doang, kataku padanya. Oh gitu, ya udah yuk masuk, ajak Rina yang sudah tak sabar kepada semuanya. Kalian masuk dulu aja, aku mau nyabutin beberapa duri yang masih nancap di lenganku dulu, nanti aku nyusul. Ini si David tolong dipapa dulu ya. Dia kurang enak badan soalnya, kataku pada mereka. Lalu mereka pergi masuk meninggalkanku sendirian di luar petilasan. Saat aku fokus mencabut di duri yang ada di lenganku, tiba-tiba noni Belanda itu menghampiriku dan duduk di sebelahku. Dia meraih tanganku dan membantuku mencabut duri-duri kecil yang ada di tanganku dengan hati-hati. Ternyata dia arwah yang baik, berbeda dengan saat tadi yang kulihat saat tatapannya penuh akan kemarahan yang menatap ke arah David. Terima kasih, siapa namamu? Tanyaku menggunakan bahasaku, entah dia paham atau tidak, aku juga tidak tahu. Natasha, sahutnya pelan, ternyata dia mengerti bahasa kami. Kenapa kamu bisa ada di sini? Dan apa yang terjadi padamu? Tanyaku lagi penuh penasaran. Namun belum sempat dijawab, noni Belanda itu tiba-tiba menangis dan matanya keluar darah yang mengalir dari pipinya hingga menetes ke gaun putihnya. Aku terbunuh saat menyelamatkan seseorang. Panah yang seharusnya mengenai orang yang kutolong telah menjadi mengenai diriku. Aku juga diperkosa oleh mereka dan mayatku dibuang di hutan ini sampai yang tersisa hanya tulang-tulangku. Tutur Natasha padaku. Aku pun yang mendengar ceritanya ikut menangis. Betapa mulianya gadis cantik ini. Demi menolong sesama manusia, dia sampai rela mengorbankan nyawanya. Lalu di mana keluargamu? Tanyaku lagi. Keluargaku telah meninggal. Ayah ibuku juga dipantai di sini, katanya sambil tak berhenti menangis mengingat kejadian yang menimpa anggota keluarganya. Aku ingin berteman denganmu, ucapnya padaku, dan aku hanya mengangguk mengiyakan, lalu masuk ke dalam petilasan, menyusul teman-temanku meninggalkan Natasha, yang saat itu kulihat masih tengah tersenyum gembira padaku. Dan singkatnya saat kakiku mulai melangkah ke area petilasan, tiba-tiba hembusan angin yang semilir mendadak berubah. Tiupan kencang menggoyangkan pepohonan yang tumbuh berjejeran. Daun-daun mulai berguguran jatuh mengenai kami dan sebagian orang yang berada di luar petilasan. Debu-debu bertebangan dan sesaat membuat pandangan kami semua yang berada di sana menjadi kabur pandangannya. Sepertinya alam ingin menyambut datangnya seseorang. Ketika semua orang sibuk mengusap mata mereka, mataku justru melihat sebuah kepulan asap hitam mengelilingi salah satu patung dewi yang sedang bersemedi di sebuah batu besar petilasan. Saat hendak memastikan penglihatanku yang kabur atau memang benar-benar nyata, tiba-tiba ada seorang laki-laki memakai pakaian kerajaan kuno, disertai mahkota yang terbuat dari perak yang berdiri tepat di patung sang dewi.
Kulihat semua makhluk astral di tempat itu nampak sujud dan bersimpuh menyambut kedatangan laki-laki itu. Siapakah gerangan lelaki yang memakai pakaian kerajaan itu? Mengapa sepertinya semuanya penghuni di tempat ini hormat dan tunduk padanya? Banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiranku saat ini. Kulangkahkan kakiku ini memberanikan diri untuk mendekati lelaki itu. Namun hanya beberapa langkah, David tiba-tiba terpental sampai keluar area petilasan dibarengi dengan tulisan besar aksara Jawa terpampang di dinding petilasan tepat pada tempatku berdiri sekarang. Aku yang sedikit mengetahui tentang pelajaran bahasa Jawa di sekolahku masih ingat betul aksara Hana Caraka itu. Wong kang duweni watak olo, ora pantes klepoke sikile menyang kene. Yang artinya, orang yang mempunyai sifat tidak baik tidak pantas memasukkan kakinya di tempat ini. Begitulah tulisan aksara Jawa yang kubaca di dinding itu. Sejenak aku berpikir, pandanganku teralihkan entah kemana, sedangkan hatiku penuh akan tanda tanya. Apa yang telah dilakukan David hingga mengundang dia kemari? Ingin kulangkahkan kakiku untuk mempertanyakan sesuatu yang telah membuat pikiranku hilang fokus dan tujuanku. Namun kaki ini rasanya berat dan mulut ini seperti terkunci dan enggan untuk memecahkan teka-teki ini. Namun tiba-tiba Sina muncul di belakangku, menggandeng tanganku dan kemudian mengelusnya. Bibir mungilnya menandakan senyuman yang tidak disertai candaan, juga sikapnya yang serius seperti ingin memberikanku kekuatan untuk melawan rasa takut di hati ini. Seketika mataku dan matanya pun beradu saling bertatapan. Lalu dia menganggukkan kepala, pertanda bahwa aku harus memberanikan diri mempertanyakan hal yang sedari tadi membuat hatiku gelisah. Genggaman eratnya kini memudar diiringi dengan keberanian langkahku menuju mendekati lelaki yang nampak spesial itu. Bibir yang mulanya terkunci kini mulai bertanya. Pangapunten kula ingkang kathah, bab nopo ingkang damel panjenengan lengus marang rencang kula? Yang artinya, tolong maafkan aku sebanyak-banyaknya. Masalah apa yang kiranya membuat murka pada teman saya? Begitulah tanyaku menggunakan bahasa Jawa krama halus padanya. Saat itu juga, sikapnya yang murka kepada David mendadak hilang. Dia mengalihkan pandangannya padaku disertai senyum sumringah penuh keramah tamahan. Lalu lelaki itu menjawab semua pertanyaanku yang telah membelenggu hatiku dengan tutur nada yang halus, lemah lembut, layaknya seorang pemimpin yang memberi penuturan kepada rakyatnya yang melakukan kesalahan. Aku kaget mendengar cerita yang disampaikan lelaki itu. Ternyata temanku David ini ingin mengambil mustika yang ada pada kedua mata patung Dewi itu. Kulihat sekilas memang mata patung Dewi itu bersinar memancarkan cahaya, berbeda dengan patung yang lainnya. Aku pun menggelengkan kepala ke arah David. Ternyata hukuman yang diberikan Natasha dengan membuat bengkak kemaluannya memang belum cukup baginya, sehingga dia masih berani melakukan sesuatu yang membuat dirinya sendiri rugi lagi. Gemericik air turun dari langit, mendung hitam menyelimuti tempat ini. Hawa sejuk berubah menjadi dingin, diiringi larian-larian kecil beberapa orang yang mencari tempat untuk berteduh. Begitulah aku dan ketiga kawanku, kecuali si David. Entah setelah kejadian tadi di mana dia berada, kami tidak tahu. Hanya Sang Maha Melihatlah yang mengetahui keberadaannya. Hari menjelang senja, matahari mulai mencari posisinya untuk terbenam. Rasa ketakutan dalam diri kami berubah seketika ketika kami menyibakkan pandangan ke arah terbenamnya matahari. Sungguh pemandangan yang amat indah. Biasanya pemandangan seperti ini hanya bisa dilihat ketika kita berlibur di pantai. Namun tidak dari hutan hingga semak-semak belantara membuat mata kami berdecak kagum dengan keindahan itu. Aneh tapi nyata, itulah yang di pikiranku sekarang ini. Badanku mulai merasakan hawa dingin. Butiran gerimis kecil kini telah menjadi hujan yang teramat deras. Baju rajutan tebal yang kupakai pun tak mampu untuk memberikan kehangatan bagi tubuhku. Lalu Edwin datang menawarkanku sebuah jaket miliknya untuk kupakai. Kamu dingin ya? Nih pakai aja jaketku. Dia menepuk pundakku dari belakang dan juga mengagetkanku. Enggak makasih, tolakku secara halus. Kalau Lin gak mau, sini lempar jaket itu ke kami. Kami juga kedinginan kali Win. Ejek Kania dan juga Erina pada kami berdua. Sorry, jaketku gak muat untuk orang yang berukuran jumbo seperti kalian. Goda Edwin disertai gelak tawa di bibir manisnya. Lalu Edwin pun menghampiri mereka dan kemudian meninggalkanku.
membiarkanku menikmati indahnya pemandangan sore di sekitar sana. Orang-orang mulai berjalan pulang menggunakan payung dan juga mantel hujan yang telah mereka siapkan sewaktu hujan seperti ini. Lalu berhamburan keluar dari petilasan untuk pulang ke rumah masing-masing. Tinggallah kami berempat di dalam sana. Aku pun masih bingung mencari keberadaan David yang entah bagaimana kondisinya sekarang. Dan tiba-tiba saja, "Nak, kenapa masih di sini? Hujan deras ini loh, nanti masuk angin. Ayo ikut aku berteduh di gubukku," seru nenek-nenek tua yang datang menghampiriku dengan menggunakan kebaya khas Jawa. Jalannya sedikit membungkuk, namun tatapannya sendu membuatku menjadi tenang jika menatap wajahnya. "Nggih mbah, matur nuwun," sautku lalu mengajak teman-temanku untuk berteduh dulu di rumah nenek itu. Jika memungkinkan hujan bisa reda, barulah kami mencari David. Namun Erina menahanku untuk pergi mengikuti nenek itu. "Jangan, kamu yakin dia manusia?" tanya Erina disertai lekuk muka yang ketakutan. Aku hanya menganggukkan kepala kepadanya dan mengikuti kemana langkah Simba itu pergi disusul mereka yang berjalan di belakangku dengan keduanya menggandeng tangan Edwin. "Kejatuhan duren ya Win, sampai-sampai dua cewek itu nemplok sama kamu," teriakku padanya, takut suaraku tadi dengar karena hujan yang begitu lebat disertai dengan gemuruh petir yang bersaut-sautan. "Ini mah ketiban gajah Lin, bukan kejatuhan duren," seru Edwin disertai tawa yang menggoda Kania dan Erina. Dari dekat sudah nampak rumah berbentuk gubuk milik nenek tua itu, disertai dua obor di kanan dan kiri gubuknya sebagai penerangan. Ketiga kawanku secepat mungkin menghampiriku, ketakutan melanda hati mereka masing-masing. "Lin, lo yakin ini orang? Kok di sini hanya ada rumah nenek itu sih? Di mana rumah penduduk yang lain?" tanya Kania. "Jangan keras-keras, nanti nenek dengar," sautku sambil menutup mulutku dengan satu jari. "Ayo masuk nak, tidak usah sungkan, tidak usah takut," seru nenek tua itu yang sudah berdiri dalam gubuknya memanggil kami yang masih berada di luar kehujanan. "Ayolah, nanti kita bisa masuk angin. Jangan berpikir yang enggak deh," bujuku pada mereka semua dan akhirnya mereka pun mau menuruti perkataanku walaupun dengan berat hati. Simba menyodorkan air minum dari gelas yang terbuat dari bambu. Lalu beliau duduk di samping kami beralaskan tikar anyaman yang lusuh. "Dari mana? Cari siapa? Kau masih keluyuran di tengah alas seperti ini?" tanya Simba padaku dan kawan-kawan. "Pados wangsit bah," celetuk Edwin memulai candaan dengan senyuman khasnya. "Bos, mulutmu itu loh, sama orang tua itu harus sopan," sautku sambil mencubit kecil lengan Edwin. "Maaf mbah, teman saya memang agak gila, jangan dimasukin hati ya mbah," ucapku pada Simba sembari kucium telapak tangannya untuk meminta maaf atas perlakuan konyol Edwin. "Anak sopan, tahu tata krama, niat hatimu juga baik. Apa tujuanmu kemari nak?" tanya Simba padaku. "Saya suka menjelajah mbah, ingin tahu asal-usul petilasan itu," sautku tanpa basa-basi. "Nah, tak kasih tahu, jangan melampaui batas kalau bercanda. Tempat yang kamu datangi ini adalah rumahnya para siluman. Jarang orang yang bisa pulang kecuali punya niatan yang baik. Pulanglah, sudah jangan nuruti kesenangan ketimbang nanti kalian semua akan celaka," tutur Simba padaku. Saat aku menoleh ke teman-temanku, tanpa kusadari mereka semua sudah tertidur lelap seperti terkena sebuah mantra. Dan tinggallah aku sendiri yang masih terjaga mendengarkan wejangan dari Simba. "Teman saya hilang, Mbah. Saya tidak akan pulang jikalau teman saya belum ditemukan. Berangkat sama-sama, pulang pun juga harus sama-sama, Mbah," ceritaku kepada Simba. Simba hanya tersenyum dan sekilas takjub melihat keberanianku. Gelagatnya memperlihatkan jikalau beliau mengetahui sesuatu yang belum aku mengerti. Lalu beliau berdiri, menggandengku menuju ke arah belakang gubuknya, meninggalkan teman-temanku yang masih tertidur. Kakiku terus melangkah mengikuti arah Simba yang entah ingin membawaku kemana. Keluar dari gubuk, menyusuri lebatnya hutan disertai butiran gerimis-gerimis kecil membuatku merasa yakin bahwa Simba ini bukanlah manusia. Benar seperti yang dikatakan oleh Erina. Namun aku tak melihat akan adanya kemarahan atau kejahatan pada dirinya.
Justru hatiku menjadi lebih tenang ketika ada bersamanya, apalagi jika menatap wajah Simba yang sendu. Seakan rasa takut di hati hilang lenyap seketika. Pada dasarnya, sejatinya derajat manusia lebih tinggi dari mereka yang tidak kasat mata. Ketakutan sudah menjadi hal yang wajar muncul dikarenakan gesekan dan benturan dari mereka yang memanfaatkan kelemahan iman dalam diri kita. Jangankan kita, para manusia yang berlumur dosa, seorang yang kusuk dalam beribadah dan mempunyai kedekatan hati dengan Allah pun bisa dibuat goyah iman oleh mereka yang tidak kasat mata. Namun kita kembali pada kesadaran kita masing-masing. Sebenarnya rasa takut kitalah yang menciptakannya sendiri, sehingga mereka mudah untuk masuk dan memberdaya kita melalui desiran nadi yang tersambung ke urat, yang kemudian akan dibawa menuju ke hati kita. Sehingga ketakutan itu muncul dan melemahkan keimanan kita kepada Sang Khalik. Semua manusia pasti akan menemui ajalnya, namun hanya Allah lah yang tahu kapan dan di mana juga dalam bentuk apa kelak kita akan menghadapnya. Tugas mereka yang tidak kasat mata hanya menggoda dan mengecoh tanpa harus menyentuh dan juga menyakiti kaum manusia, karena itu sudah perjanjian terhadap Allah dan sudah ditetapkan sebagai ayat-ayat suci Allah dalam Al-Quran. Kembali ke Aku merasakan bahwa perjalanan ini tiada ujungnya. Keadaan malah mencekam dan gelap. Gulita membuat penglihatanku melemah, bahkan aku tidak melihat Simba ada di mana. Tapi tiba-tiba, sebuah cambukan terdengar keras di kedua telingaku, disertai dengan cerita seseorang lelaki yang suaranya tidak begitu asing bagiku. Astaga, David! Aku berlari menggapai suara itu. Kuharap David baik-baik saja dan masih dalam keadaan yang hidup. Berkali-kali aku terjatuh, berkali-kali pula aku bangkit kembali. Air mata sudah membasahi pipiku, napasku mulai tersengal-sengal, langkahku pun masih terus melaju, menerobos gelapnya jalanan malam yang tidak kunjung berujung. Sampai ada remangan cahaya menyibak menggadikan malam yang berselimut kesunyian. Kulihat David sedang dirantai di samping patung Dewi yang berada di petilasan. Mata dan bibir patung Dewi itu menandakan senyum kepuasan sesaat ketika tubuh David dicambuk beberapa kali, hingga menimbulkan bekas memar cambukan menyerupai merah darah. Mbah, tolong aku, Mbah. Aku pun tak berdaya melihat David dalam keadaan seperti itu. Raganya seperti terpisah dari sukmanya. Beberapa kali aku memanggil Simba yang menuntunku untuk kemari, namun nihil, Sukma tak mendengar suara panggilanku lagi. Hingga akhirnya aku harus turun tangan memberanikan tekadku untuk menolong teman-temanku. Kulajukan kakiku langkah demi langkah, namun pandanganku mulai tercengang melihat petilasan yang tadinya hancur lebur kini telah menjadi istana kerajaan mewah dan megah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku memohon perlindunganmu. Aku sadar ini adalah sebuah permainan ilusi dan imajinasi mereka. Begitulah aku memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Kota B dulunya adalah petilasan kerajaan yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Dharmawangsa, raja yang terkenal adil dan bijaksana kepada rakyatnya. Belum memiliki seseorang putri yang bernama Ambarawati, hingga akhirnya dia bertemu seekor belibis putih yang tak lain adalah jelmaan dari Prabu Anglingdarma yang telah dikutuk oleh 3 gadis pemakan daging manusia pada zaman dahulu. Lalu mereka berdua pun menikah secara diam-diam, sampai ketika kutukan Anglingdarma hilang karena kutukan cinta suci dari Ambarawati. Dari pernikahan mereka pun mempunyai seorang putra yang diberi nama Anglungkusuma. Banyak dari sekian rakyat yang tidak menyukainya, termasuk Durgandini dan juga Sudawirat, yang adalah musuh bebuyutannya. Sampai akhirnya ada pertumpahan darah dan perebutan kekuasaan hingga memakan banyak korban. Derap kaki kuda melangkah ke arahku dengan ditunggangi lelaki yang kutemui di petilasan kemarin. Jubah emas paja yang terseret ke tanah, mahkota perak berlapiskan permata, serta beberapa keris yang terselip di kanan dan kiri pinggangnya, juga kumis dan jenggotnya yang menandakan kewibawaannya dirinya, melaju ke arahku dan menghentikan langkahku. Hentikan langkahmu, jangan ikut campur. Temanmu pantas dihukum. Celetuk lelaki berjubah emas itu. Aku pun hanya bisa pasrah tanpa berbuat apa-apa, karena aku hanyalah manusia biasa yang tidak berilmu seperti mereka.
Banyak kalangan bangsa lelembut yang ikut hadir menyaksikan David yang dihukum oleh beberapa pasukan kerajaan. Tangan dan kakinya dirantai dan tubuhnya sedang dicambuk. Jeritan demi jeritan keluar dari mulutnya, kata ampun tak dihiraukan oleh mereka. Mataku mulai menitikkan air mata melihat keadaan temanku dengan badan yang penuh luka dicambuk. Jantungku serasa berhenti ketika semua yang menyaksikan ikut tertawa puas seakan-akan mereka semua menyimpan dendam yang mendalam kepada David. Memang kuakui David adalah anak yang nakal, namun aku sungguh tak percaya hal parah akan yang dia lakukan hingga dia harus menerima hukuman seberat itu. Cukup, hentikan, jangan siksa dia lagi. Isak tangisku mendera pilu namun tidak dihiraukan oleh mereka. Lin, bangun, kamu kenapa? Aku merasa Erina memanggilku, menampar-nampar pipiku, tapi aku tak tahu, mungkin aku masih di bawah alam kesadaranku. Hingga akhirnya Edwin melemparkan sebotol air minuman ke wajahku sampai aku kaget dan terbangun membuat mataku terperangah. Aku terperanjat, mataku seolah tidak percaya. Aku dikelilingi oleh ketiga temanku yang menatap penuh heran padaku. Banyak orang-orang berpakaian serba putih melintas di depanku. Itulah mereka, para dokter dan suster yang bekerja di rumah sakit. Aku tak percaya mengapa kejadian setahun silam kini seakan mengingatkanku kembali, membuat memori yang penuh akan tanda tanya dan juga teka-teki yang belum terpecahkan hingga membuat temanku David harus dilarikan ke rumah sakit jiwa. Tentunya karena mengalami depresi semenjak kejadian itu. Di mana David? David di mana? Dia ada di ruangannya, mau kuantar ke sana. Saut Edwin. Aku pun segera mengiyakan ajakannya karena ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Singkatnya, menurut penuturan temanku, aku tidak sadarkan diri selama 5 jam. Mereka membawaku ke ruang tunggu yang berada di rumah sakit, lalu meletakkan tubuhku di atas sofa panjang dan menungguku sampai aku kembali siuman. Beberapa jenis minyak dioleskan ke hidung agar aku siuman kembali. Namun hal itu hanya sia-sia karena aku berada di bawah alam kesadaranku. Seseorang telah menuntunku untuk mengingat kisah dan kejadian pilu yang David alami. Bagaimana ceritanya pun aku masih belum mengetahui penyebab David menjadi seperti ini. Kamar dari kamar telah aku lewati sampai akhirnya aku menemukan kamarnya dengan nomor 021. Kubuka pintunya perlahan dan kuintip keadaannya dari luar kamar. Sungguh sangat memprihatinkan dan sangat membuat keadaanku terpuruk. Temanku yang paling ceria, temanku yang paling nakal, sekarang tingkahnya sudah seperti orang gila. Bahkan siapapun yang mengingatkan untuk meminum obatnya akan diserang dan diancam akan dibunuh. Menurut salah satu seorang suster yang bertugas merawatnya, David selalu mengatakan sebentar lagi aku akan menjadi orang kaya. Hanya hal itu yang terus-menerus keluar dari bibirnya tanpa berhenti. Aku juga tidak menyimpulkan mengapa dia bisa mengatakan ucapan itu berulang-ulang. Siapapun yang mempunyai niat dan tujuan yang baik, maka keselamatannya pun akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Bahkan setan pun tak sudi untuk menjamahnya. Begitupun sebaliknya, jika seseorang itu mempunyai niat dan tujuan yang buruk, maka dia akan menuai apa yang telah dia tabur. Seperti pepatah yang mengatakan, siapa yang menabur angin pasti akan menuai badai. Itulah hukuman yang David dapatkan di dunia ini. Kita hidup berdampingan dengan mereka, walaupun tidak melihat wujudnya, walaupun tidak mendengar suaranya, namun kita dapat merasakan kehadirannya. Hargailah keberadaan mereka, dan jangan pernah mengusik mereka, maka mereka pun juga tidak akan memasuki dan mengganggu kehidupan kita. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Terima kasih untuk Kak Naila Nur Fajriya Ramadhani yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya. Dan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah mendengarkan cerita sampai akhir. Dan sampai ketemu lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan berikutnya. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.